Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Saudara, kalau saya bisa kasih tema atau judul khotbah pada hari ini, judulnya adalah masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, setiap manusia pasti berharap untuk memiliki masa depan yang baik, masa depan yang indah, dan masa depan yang cerah. Dan memang ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan bukan seperti manusia yang kadang-kadang berjanji dan tiba-tiba bisa mengingkari janjinya. Mungkin kadang-kadang bukan karena manusia itu mengingkari janjinya, tapi manusia itu tidak mempunyai kuasa untuk menepati apa yang sudah dia janjikan. Ini berbeda sekali dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Dan Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menepati setiap janji-janji yang diucapkannya kepada kita. Kalau kita percaya, maka janji Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Dan dalam ayat firman Tuhan ini, ada dua hal yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya. Ya, kita bisa lihat lagi ayat ini sekali lagi. Amsal 23 ayat yang ke-18. Yang pertama, karena masa depan sungguh ada. Masa depan kita sungguh ada, ya. Yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi harapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan hilang, saudara. Kita akan lihat satu persatu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Masa depanmu dikatakan sungguh ada. Artinya, di dalam Tuhan pasti ada jaminan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang, saudara. Karena Tuhan, Dia berkuasa untuk menepati setiap janji-janji yang diucapkannya. Dan Dia juga setia terhadap janji-janjinya, saudara. Kenapa di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada? Karena Tuhan yang mengendalikan masa depan kita. Tuhan yang pegang masa depan kita. Ya, kenapa Dia bisa mengendalikan masa depan kita? Yang pertama, karena Tuhan, Dia adalah Allah yang maha hadir, ya, atau omnipresent, saudara. Ya, yang artinya Tuhan ada di mana-mana, saudara. Dia bisa ada bersama dengan saya saat ini di Amerika, tetapi di saat yang sama Dia ada juga di antara saudara saat ini. Ya, Dia bisa berada di mana-mana dalam waktu yang sama, saudara. Dia bisa ada di belahan dunia manapun dalam waktu yang bersamaan, saudara. Karena Dia maha hadir, saudara. Ya, kemahadiran Allah itu bukan hanya berbicara tentang tempat, ya, tetapi kemahadiran Allah itu juga berbicara tentang waktu. Di mana Tuhan bisa ada di masa yang lalu, Dia juga bisa ada di masa yang sekarang, dan juga Dia bisa berada di masa yang akan datang, saudara. Ya, Dia ada di masa depan kita, walaupun kita belum ada di masa depan kita, Dia sudah ada di masa depan kita. Karena Tuhan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, saudara. Bagi Tuhan tidak ada waktu. Dia timeless, ya, nggak ada waktu. Tuhan tidak mengenal waktu, saudara. Karena Dia Allah yang kekal. Amin. Manusia yang mengenal waktu. Tapi Tuhan, Dia nggak kenal waktu. Dia kekal. Dia alfa, Dia omega, Dia yang awal, Dia yang akhir, saudara. Ya, nah ini berbeda dengan iblis. Iblis itu tidak maha hadir. Dia tidak tahu tentang masa depan kita, karena dia tidak maha hadir, saudara. Ya, hanya Tuhan yang maha hadir. Dia bisa ada di mana-mana. Ya, Dia bisa ada di dalam waktu manapun, saudara. Ya, iblis tidak ada, ya, di masa depan kita. Ya, dia nggak tahu masa depan kita. Yang tahu masa depan kita hanya Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu, firman Tuhan bisa berkata, atau Tuhan berjanji bahwa masa depanmu sungguh ada. Karena Dia
ada di masa depan kita. Dan dia menjamin bahwa kita mempunyai masa depan. Karena dia sendiri yang ada di masa depan kita, dia akan merancangkan masa depan yang indah, yang baik, yang luar biasa buat hidup kita. Saudara mau mengalami hal ini? Amin. Siapa yang mau mengalami? Angkat tangan, saudara. Ya, yang mau mengalami aja, saudara. Ya, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat hidupmu. Dia menyediakan masa depan yang indah, yang gilang gemilang, yang luar biasa baik buat hidupmu. Firman Allah berkata, masa depanmu sungguh ada. Ya, kalau dia berkata masa depanmu sungguh ada, dia bisa membuat itu terjadi di dalam hidupmu, saudara. Dan kita harus mempercayainya dengan iman. Ya, namanya orang beriman. Orang beriman itu hidup karena iman, hidup karena percaya. Ya, kita berjalan dengan iman, kita juga menjangkau masa depan kita dengan iman, saudara. Kita menjangkau semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu dengan iman kita kepada Tuhan. Termasuk kita menjangkau masa depan. Kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek atas hidupmu, masa depanmu sungguh ada. Mari kita mau menjangkau itu dengan iman kita. Kita percaya ya bahwa Tuhan sanggup untuk membuat itu terjadi di dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang ataupun siapapun juga yang berkata kepadamu, engkau tidak mempunyai masa depan, masa depanmu gelap, masa depanmu suram. Saudara, kalau Anda mendengar kata-kata seperti ini, Anda jangan mempercayai hal itu, saudara. Ya, karena masa depanmu tidak akan pernah suram di dalam Tuhan. Masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang seperti ini, tolak, saudara. Ya, karena itu bukan milikmu, saudara. Karena itu bukan yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Ya, karena yang Tuhan janjikan buat hidup kita, dia menjamin masa depan kita. Amin. Jadi, kita hanya percaya kepada setiap janji Allah yang berkata masa depanmu sungguh ada. Ya, jadi kalau ada perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan iblis, perkataan setan, ya, tentang masa depanmu, bahwa engkau tidak mempunyai masa depan, atau masa depanmu gelap, ya, masa depanmu adalah masa depan yang suram, jangan percaya akan hal ini, ya, karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan? Karena memang Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, yang buruk tentang hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Yang Tuhan rancangkan dan rencanakan buat hidup kita adalah segala sesuatu yang baik. Karena dia baik buat hidup kita. Amin. Ya, yang dia rancangkan buat hidupmu adalah segala sesuatu yang baik, saudara. Ya, kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam Tuhan ada kepastian tentang masa depan. Di dalam Tuhan ada jaminan akan masa depan kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, saudara, yang selalu menyertai kita. Ya, dia menyertai kita saat ini, dia menyertai kita di masa yang akan datang, dan dia menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah berkata, sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali dia tidak pernah membiarkan kita. Tetapi dia menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Dia mau menunjukkan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Dan dia mau menyediakan masa depan yang baik untuk hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Ya, kita harus percaya akan hal ini, saudara. Ya, bahwa Tuhan itu baik. Dia mau melakukan kebaikan atas hidupmu. Ya, Tuhan mau merancangkan segala sesuatu yang baik atas hidupmu. Sehingga masa depan kita sungguh-sungguh ada, karena dia mau
sebagai umatnya, kita senantiasa bersuka cita dan berbahagia. Itu yang Tuhan mau, ya. Iblis maunya kita menderita, saudara. Iblis maunya kita susah. Tapi yang Tuhan mau, kita supaya kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita yang harus memutuskan untuk percaya kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek atas hidup kita. Bahwa ada kepastian masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang buat hidup kita. Dan janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Karena dia Allah yang selalu menepati janjinya. Dan dia juga berkuasa untuk menepati semua janjinya di dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Saudara, di dalam Tuhan itu, apapun yang kita harapkan tidak akan pernah hilang. Artinya, apa yang menjadi pengharapan dalam hidupmu, itu dia akan buat menjadi kenyataan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah segala sesuatu yang kita inginkan terjadi, atau segala sesuatu yang kita ekspektasikan terjadi di dalam hidup kita. Ya, setiap manusia pasti mempunyai pengharapan di dalam hidupnya. Benar? Kita mempunyai pengharapan yang ingin terjadi dalam hidup kita. Misalnya, seorang istri, dia punya pengharapan kepada suaminya. Misalnya dia berharap suaminya akan menjadi seorang suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi istri, suami yang cinta akan anak-anaknya. Itu tentunya pengharapan dari seorang istri. Demikian pula sebaliknya. Dan demikian juga, saudara, orang tua, dia punya pengharapan tentunya kepada anak-anaknya. Dia berharap anak-anaknya akan sekolah dengan baik dan suatu saat akan berhasil dalam karirnya, akan sukses di dalam hidupnya, ya. Dan lebih lagi, anak yang tidak memberontak terhadap orang tua, yang mengasihi orang tua. Itu adalah pengharapan dari setiap orang tua, saudara. Dan saya sebagai pendeta, ya, sebagai pemimpin jemaat, saudara, saya pun mempunyai pengharapan untuk jemaat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, saudara. Ya, saya dan Pastor Desi. Ya, kami berharap supaya jemaat ini menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang solid, jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya, dan jemaat yang bisa menggenapi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup mereka, saudara. Jemaat yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama mereka ada di dunia ini. Itu yang menjadi kerinduan hati kita. Itu yang di pengharapan kita, saudara. Ya, dengan pengharapan itu akan membuat kita bersemangat. Ya, akan membuat saudara hidup bergairah. Amin. Akan membuat Anda hidup antusias, saudara, dalam menjalani kehidupan ini karena ada pengharapan. Ya, berbeda dengan orang yang nggak punya pengharapan, saudara. Orang yang nggak punya pengharapan, hidupnya nggak akan bergairah, nggak akan bersemangat, saudara. Akan menjadi orang-orang yang pesimis kalau nggak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang sudah mati walaupun masih hidup, saudara. Ya, saya selalu berkata seperti itu. Ya, kenapa? Contohnya, misalnya orang nggak punya pengharapan akan masa depannya, pasti masa depannya akan suram, saudara. Karena dia nggak punya cita-cita di dalam hidupnya. Cita-citanya mati, saudara. Ya, dan pasti masa depannya tuh masa depan yang tidak karuan, saudara, karena dia nggak punya pengharapan akan masa depannya. Ya, jadi kita perlu punya pengharapan akan masa depan kita, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Demikian juga kalau orang sakit, saudara. Orang kalau diserang sakit penyakit, ya, misalnya dia diserang oleh penyakit kanker, dan dokter vonis dia bahwa umurnya tinggal 6 bulan lagi, saudara. Kalau nggak punya pengharapan, ya, orang itu akan tinggal menunggu tanggal di mana kematian akan menjemput dia, saudara. Karena nggak punya pengharapan, dia percaya kepada apa kata dokter. Ya, tetapi kalau orang punya pengharapan, ya, walaupun dokter berkata, umurmu tinggal 6 bulan lagi, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup buat mukjizat. Tuhan sanggup
melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupmu, ya, di dalam hidupnya, sehingga dia bisa melihat, ya, kesembuhan terjadi di dalam hidupnya, ya. Karena memang itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, dia datang untuk memberikan kita hidup, ya, berbicara tentang kehidupan itu berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang kemenangan, ya, itu berbicara tentang hidup keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu ada kesembuhan di sana, ada kemenangan, ya, ada masa depan yang cerah. Nah, itu berbicara tentang keselamatan, ya. Jadi penting sekali kita harus mempunyai pengharapan di dalam hidup kita, saudara. Dan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Pengharapan itu harus selalu ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dengan pengharapan itu akan membuat kita bersemangat di dalam Tuhan, ya, akan membuat kita antusias menghadapi hidup ini, ya. Orang yang punya pengharapan tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi sesulit apapun situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Amsal 18 ayat 14, coba kita lihat ayat ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sudah perhatikan, ayat firman Tuhan ini berkata, orang yang bersemangat. Nah, orang yang bersemangat ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hidupnya akan bersemangat, hidupnya akan bergairah. Dan mereka akan dapat menanggung penderitaannya. Atau situasi tantangan bisa saja terjadi di dalam dunia ini. Karena kita sudah hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Anytime, iblis bisa melemparkan pencobaan dalam hidup kita. Tetapi orang yang bersemangat, orang yang hidup berharap kepada Tuhan, dia tetap akan kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, dia akan dapat menanggung segala penderitaannya. Ya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ini berbicara orang yang tidak mempunyai pengharapan, kehilangan semangat, ya, kehilangan semangat, kehilangan gairah di dalam hidupnya. Dan ini selalu melemparkan pencobaan dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita tidak punya pengharapan. Kita nggak punya pengharapan, ya. Kalau kita udah nggak punya pengharapan, lama-kelamaan kita akan menjadi lemah dan mati karena kehilangan pengharapan. Haleluya. Firman Allah berkata pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Kita bisa baca dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seterusnya ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Saudara, jelas sekali dikatakan di sini bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Kenapa pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan? Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya dan dia berkuasa untuk melakukan setiap apa yang dijanjikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan melihat apa itu pengharapan kepada Tuhan dan kenapa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kita perlu tahu tentang hal-hal ini supaya kita tidak berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat. Yang pertama, apa itu pengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama, pengharapan itu di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata kafah. Ya, kafah itu mempunyai arti menunggu dengan sabar, ya, menunggu dengan sabar atau menanti dengan sabar. Ya, kita harus berharap kepada Tuhan dengan sabar, saudara. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Kita harus menanti Tuhan dengan sabar, saudara. Karena kecenderungan manusia itu nggak sabaran, ya. Makanya di dunia ini diciptakan berbagai macam produk yang serba instan, saudara. Yang misalnya Indomie,
Ya, itu makanan instan. Ya, kalau kita mau makan yang cepat, pergi aja ke buffet. Ya, nggak perlu dimasak dulu, semuanya udah tersedia, tinggal makan. Ya, karena manusia mau serba instan. Ya, internet pun mau yang cepat, ya, yang cepat. Karena manusia maunya yang cepat, yang instan, yang cepat. Ya, kalau internetnya jalannya pelan, lemot, kayaknya lama banget nih. Kayaknya kita nggak suka, ya. Kita maunya pada waktu kita pencet langsung keluar apa yang kita mau. Nah, seperti itu, ya. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Ya. Dan pada waktu dalam penantian Anda harus percaya bahwa Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat untuk supaya pertolongan itu terjadi di dalam hidupmu. Dia nggak pernah terlambat dan dia juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong hidupmu. Arti lain daripada kafah adalah diikat atau bersatu dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita berharap kepada Tuhan, itu artinya hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita menyatu kepada Tuhan. Ya, penting sekali untuk selalu melekat kepada Tuhan, saudara, atau bersatu, diikat dengan Tuhan. Ya, artinya kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada situasi dan keadaan yang mungkin saja kita sedang alami pada saat ini, yang kelihatannya sulit, kelihatannya susah, tapi Anda tetap berharap, tetap fokus, tetap menyatu dengan Tuhan. Pasti engkau akan melihat pertolongan daripada Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Yang kedua, pengharapan dalam bahasa Ibrani artinya dipakai kata mikve, ya. Artinya sangat-sangat menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Orang yang sadar bahwa tidak ada gunanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, saudara. Tetapi lebih baik menantikan pertolongan daripada Tuhan. Nah, memang kecenderungan manusia suka sekali mengandalkan diri sendiri, saudara. Dan kadang-kadang menjadikan Tuhan sebagai alternatif yang terakhir. Kadang-kadang manusia tanpa sadar menomor duakan Tuhan, bahkan menomor tigakan, nomor empatkan Tuhan, dan seterusnya, saudara. Ya, bukan menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita. Ya, kalau udah nggak ada jalan keluar, udah mentok, udah kepepet, udah nggak tahu mau bikin apa, baru datang kepada Tuhan. Nah, ini kecenderungan manusia seperti itu. Ya, biasanya pada waktu ada situasi tantangan datang dalam hidup manusia, dia lalu mikir gimana ya cara jalan keluarnya, bagaimana cara mengatasinya. Ya, dia pakai otaknya, pakai pikirannya, bukannya berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong dia. Ya, harusnya sedini mungkin apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus akan menuntun sehingga engkau bisa melihat jalan keluar yang disediakan Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya, ya. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31, coba kita baca ayat ini. Ini sangat bagus bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi letih. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, ya. Saudara, kita lihat di sini orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, saudara, di dunia ini tantangan, situasi, pencobaan bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, firman Allah berkata akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Kekuatan yang baru ini berbicara bukan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Tetapi ini berbicara kekuatan Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup kita. Ya, kalau dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita nggak mampu menghadapi situasi dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau Anda berharap kepada Tuhan, maka kekuatannya akan bekerja. Sehingga Anda akan
bisa melihat jalan keluar. Anda akan bisa melewati setiap tantangan, situasi yang terjadi di dalam hidupmu. Dan selanjutnya kita biasanya ini berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama burung Raja Wali. Ya, wah, luar biasa, saudara. Ya, burung Raja Wali adalah burung yang sangat perkasa, ya, sangat hebat, ya. Burung Raja Wali bahkan dinamakan sebagai raja dari burung-burung, saudara. Ya, burung Raja Wali ini mempunyai banyak sekali keistimewaan, ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya singgung pada hari ini. Yang pertama, burung Raja Wali itu nggak takut sama badai. Kalau burung-burung lain, kalau lihat badai, langsung kocar-kacir, langsung lari. Tetapi kalau berbicara burung Raja Wali, dia nggak takut sama badai. Ya, dia nggak takut sama topan yang datang, saudara. Ya, pada waktu badai itu datang, dia akan mengembangkan sayapnya, dia akan terbang tinggi mengatasi badai itu, saudara. Nah, ini kita seperti burung Raja Wali yang terbang mengatasi badai, saudara. Dan memang orang percaya nggak diajar untuk lari dari situasi dan tantangan. Karena kita percaya situasi dan tantangan bisa saja datang dalam hidup kita. Tapi kita memiliki Tuhan yang akan menolong kita. Ya, kita hanya perlu mengembangkan sayap iman kita. Ya, percaya kepada Tuhan. Maka kita akan lewat badai itu. Amin. Ya, haleluya. Ya, yang kedua, burung Raja Wali itu mempunyai 2 kelopak mata, saudara. Orang percaya harusnya juga punya 2 mata, saudara. Ya, mata jasmani dan mata rohani atau mata iman, saudara. Dalam hidup kita harus bisa melihat segala sesuatu dengan mata iman. Kita harus bisa melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihat, saudara. Ya. Jangan melihat dengan mata jasmani kita, karena mata jasmani kita ini bisa menipu. Tapi kalau kita belajar untuk menggunakan mata iman kita dalam melihat segala sesuatu, maka engkau akan bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat, saudara. Kita akan bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan, bukan dari cara pandangnya manusia, saudara. Pada waktu ada situasi dan tantangan terjadi dalam hidup kita, maka orang-orang yang menantikan Tuhan dikatakan akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Ya, Raja Wali itu suka terbang tinggi. Ya, kalau Anda lihat ada burung yang terbang sangat tinggi di angkasa sana, itu burung Raja Wali. Nggak mungkin burung gereja, saudara, atau burung dara. Pasti burung Raja Wali. Ya, karena burung Raja Wali itu senang terbang tinggi, dia kepakkan sayapnya dan dia akan terbang sangat tinggi di udara, saudara. Ya, pada waktu kita ada tantangan dan situasi, Anda harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada situasi dan keadaan yang kau alami. Kalau engkau fokus kepada situasi dan apa yang kau alami, maka situasi dan keadaan itu bukannya tambah kecil, malah akan tambah besar. Semakin engkau fokus, kalau Anda ada sebuah barang, Anda dekatkan terus ke matamu, maka lama-lama barang itu akan bukan tambah kecil, tambah besar, saudara. Ya, tetapi Anda harus fokus kepada Tuhan. Dia akan bawa engkau terbang tinggi. Saudara, kalau di angkasa, kalau Anda pernah naik pesawat terbang, kalau Anda lihat rumah-rumah yang ada di bawah itu, rumah-rumah itu jadi kecil, saudara. Benar? Ya, karena Anda lihatnya dari angkasa, saudara. Demikian juga pada waktu ada situasi yang kelihatannya besar, kalau Anda fokus kepada Tuhan, dia akan bawa engkau terbang tinggi. Sehingga pada waktu engkau melihat situasi dan keadaan yang engkau alami, itu kelihatannya jadi kecil, saudara. Ya, karena engkau sudah dibawa tinggi, terbang tinggi bersama dengan dia di angkasa. Ya, di dalam kemuliaannya. Amin. Haleluya. Ya. Dan Raja Wali juga memiliki penglihatan yang sangat tajam, ya. Menurut penyelidikan, Raja Wali itu bisa melihat 5 kali lebih tajam dari penglihatan manusia, saudara. 5 kali lebih tajam dari penglihatan manusia. Makanya dari jarak 5 kilometer kira-kira, atau 5 mile itu bukan cuma 5 kilometer, ya. Mungkin lebih dari 5 kilometer, ya. Dia bisa melihat tikus, ya, dia bisa melihat ayam,
ya, yang akan menjadi target dari buruannya. Dia bisa lihat dari jarak yang sangat jauh, saudara. Dia nggak perlu dekat-dekat untuk lihat, oh ini mangsanya, ya. Dari jauh pun dia udah lihat, oh itu dia tuh, ya. Itu ada ayam yang akan jadi makanan dia, akan jadi mangsa dia, ya. Dia udah lihat dari jarak jauh, ya. Karena mata Raja Wali ini sangat istimewa, saudara. Ya, demikian juga dengan kita, saudara. Ya, kita harus memiliki mata seperti ini, saudara. Ya, kita harus bisa melihat, ya, visi-visi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, apa yang menjadi goal, tujuan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat, oh ini yang menjadi tujuan Allah dalam hidup saya. Lalu saudara akan bergerak untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidupmu. Sama seperti Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus sangat mengerti kenapa dia ada di dunia ini. Dan pada waktu dia mengerti bahwa dia harus menjadi saksi Tuhan, khususnya kepada orang-orang di luar orang Yahudi, maka dia bergerak, dia pergi untuk menjadi rasul, ya, bukan hanya di daerah orang Yahudi saja, tetapi dia pergi untuk menjadi saksi Tuhan di luar wilayah orang Yahudi, ya. Makanya hampir seorang diri dia memenangkan Asia Kecil bagi Kristus. Asia Kecil ini adalah daerah Turki saat ini, ya. Ini seorang diri, hampir seorang diri, saudara. Karena dia tahu Tuhan memanggil dia untuk memenangkan daerah itu bagi Kristus. Ya, haleluya. Yesus pun pada waktu dia di dunia ini, ya, dia tahu apa tujuan dia datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Ya, jadi dia fokus kepada apa yang menjadi tujuan dia. Dan dia memang lakukan itu sampai finish di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dia mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang atas maut. Ya, dan di atas kayu salib dia berkata, it is accomplished. Dia sudah melakukan apa yang misi dia selama dia ada di dunia ini dengan kemenangan. Haleluya. Ya, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Ya, kita harus mempunyai mata yang seperti ini, yang bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita, apa yang direncana Allah dalam hidup kita. Kita bisa melihat, ya, hal-hal yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita harus bisa melihat itu, ya. Kita harus bisa menjadi seperti burung Raja Wali yang memiliki mata yang tajam, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana di dalam Tuhan, ya, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu sangat penting kita untuk terus fokus kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Ya, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan Dia mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ya, percaya masa depan kita sungguh ada. Percaya harapanmu tidak akan hilang. Dia mau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan di dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang berkuasa dan Dia Allah yang setia akan janji-janjinya. Amin.